Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastresa, pada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suliarso, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sri Yuliati dan Bu Asri Insani dan Bapak Joyo Prahanto, kepada yang terhormat Al Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asegaf LCMA, dan pada guru kita Al Ustadz Muhammad Sidi LCSI dan Ustadz Agus. Sebagai muslim, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang dimana hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pagi sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara ini, yaitu yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema Hadis Arba'in, dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kembali akan kita melanjutkan pembacaan kita dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita sudah memasuki hadis ke-34. Alhamdulillah, hadis yang berbicara tentang merubah kemungkaran. Di sini hadisnya sangat singkat, tapi hadis ini sangat luar biasa, begitu bermanfaat untuk kita bisa bagaimana cara bersikap terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekitar kita. Dikatakan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata dari Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah berbicara tentang merubah kemungkaran. Dikatakan di situ oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran." Man, siapa, ra'a, melihat, minkum, di antara kalian, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati', kalau tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka ini adalah iman yang paling lemah. Jadi kata Rasul, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati, itu adalah iman yang paling lemah. Dari hadis yang luar biasa ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama dikatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kamu lihat kemungkaran. Berarti di sini untuk merubah kemungkaran itu bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ulama, tapi kewajiban kita semua.
Karena hadisnya, siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah merubahnya. Berarti di sini bukan hanya ustaz yang harus berteriak-teriak menghentikan kemungkaran, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tapi setiap muslim. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus berusaha merubah kemungkaran tersebut. Karena di hadis ini dikatakan siapa yang melihat. Jadi siapa di antara kalian yang melihat? Berarti di sini yang pertama, kewajiban merubah kemungkaran bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi siapapun dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua, man ra'a, siapa yang melihat. Jadi yang pertama kali wajib atau yang pertama kali kena kewajiban merubah kemungkaran, yang pertama kali tahu. Karena di situ man ra'a, siapa yang melihat. Kalau saya dengar saja dulu, apalagi dengarnya masih kata guru, menurut kabar guru, dia itu begini-begini itu nggak boleh dikomen, nggak boleh direspon. Kenapa? Karena belum jelas. Tapi kalau saya melihat, di sini artinya siapa yang melihat, berarti dilihat dengan mata sendiri, dia melakukan kemungkaran. Maka dia yang pertama kali kewajiban untuk merubah kemungkaran. Jadi makanya kan Nabi dulu pernah mengatakan begini, iya umbal julus ala turuqat, hindarilah kalian jangan suka duduk di pinggir jalan. Kata Rasul, iya umbal julus ala turuqat, jangan engkau suka duduk di pinggir jalan. Wa ika nalabut, kalau memang harus, maka engkau harus menunaikan kewajibannya. Apa itu? Menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, menjawab salam, menghilangkan gangguan dari jalan itu. Tapi kan susah. Artinya apa? Kalau kita duduk di depan jalan, nongkrong, banyak melihat kemungkaran. Nah, dengan banyak melihat kemungkaran, ada kewajiban untuk merubahnya. Dengan kita tidak duduk di jalan, kita duduk di sini, jangan melihat kemungkaran, maka kita tak banyak kewajiban. Tapi kalau kita nongkrong di sana, banyak kemungkaran harus kita rubah. Kan ribet. Lagi duduk di depan sana, tiba-tiba ada perempuan yang pakai seperti itu. Itu harus merubah, bukan tersiul. Nah itu balik, malah yang ini bukan berubah kemungkaran, malah inilah yang berbahaya. Ya, ini yang dikatakan jangan suka duduk. Tapi kalau memang harus karena kerjaan di pinggir jalan, jaga pandangan, harus merubah kemungkaran. Nah, kalau ada yang kemungkaran kita harus tegur, menjawab salah kalau ada yang memberi salah, dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah intinya, jadi melihat kemungkaran itu adalah sesuatu kewajiban yang harus kita berubah. Makanya di hadis tadi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, berarti sekali lagi kemungkaran itu yang merubahnya bukan harus kiai, bukan harus ustaz, tapi kita semua. Yang kedua, siapa yang pertama kali berkewajiban merubah kemungkaran adalah orang yang pertama mengetahui, orang yang pertama melihat. Makanya kata Rasulullah SAW, kita dilarang apa? Kalau bahasa sekarang itu memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang. Kenapa? Karena ketika kamu tahu kesalahan, kamu harus merubah. Semakin kita banyak tahu kesalahan orang, semakin kita punya beban banyak. Semakin banyak tahu, maka semakin bebannya banyak. Jadi Rasulullah, jangan kau mencari-cari kesalahan orang. Karena kalau kau tahu kesalahan orang itu, kau harus merubahnya. Sementara merubah kan gampang, merubah kemungkaran, menegur kan berat. Kalau memang tidak mau merubah, usahakan jangan banyak mencari kesalahan orang. Karena ini yang menjadi beban untuk kita. Yang ketiga, di situ dikatakan siapa yang melihat kemungkaran. Apa sih mungkaran itu? Mungkaran itu adalah sesuatu yang telah disepakati kesalahan. Sesuatu yang telah disepakati itu perbuatan dosa, telah disepakati. Tapi kalau belum disepakati itu bukan perbuatan dosa dan itu bukan mungkar. Misalkan begini, orang mabuk itu minuman keras, narkoba itu tidak ada perbedaan. Seluruh ulama, umat mana saja narkoba haram, berarti narkoba itu mungkar. Judi itu kan seluruh ulama nggak ada yang menghalalkan judi. Mau offline online sama aja. Judi itu hukumnya haram, maka itu mungkar. Zina itu mungkar. Jadi
segala sesuatu perbuatan yang disepakati perbuatan itu haram, itu adalah munkar. Tapi kalau suatu perkara masih ada perselisihan di antara ulama, itu bukan munkar. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan, itu bukan munkar. Contoh, karena ada orang yang menganggap begini, saudara-saudara kita kan ada yang punya pemahaman bahwa misalkan baca yasinan yang malam Jumat munkar, itu karena dianggap munkar, berusaha untuk menghalangi orang baca yasin, dianggap itu munkar. Maulidan, orang mengadakan ajaran maulid Nabi munkar. Nah ini nggak berarti makna munkar. Terus kalau kita tanya, kenapa ada ceramah ini nyalain maulid mulu, nyalain orang tahlil, nyalain tawassul, nyalain apa lagi, ziarah, nyalain, karena itu munkar. Siapa yang melakukan munkar harus diubah. Nah ini makna munkar itu apa? Munkar itu perkara yang telah disepakati keharumannya, itu namanya munkar. Tahlil, kata siapa sepakat? Terjadi banyak perbedaan, bahkan kebanyakan ulama menganjurkan membolehkan. Memperingat hari kelahiran Nabi, banyak ulama membolehkan. Apalagi tawassul, kebanyakan ulama membolehkan. Satu aja ulama ada yang membolehkan, yang lain tidak membolehkan, itu tidak dianggap munkar. Apalagi dengan jumlah yang sama, bahkan lebih banyak yang membolehkan, maka jangan dianggap sesuatu munkar. Karena kita kadang-kadang sedih, ada saudara yang kalau ceramah bawa ini putus, kayaknya nggak ada selain kecuali dia bahwa mendekati umur. Karena aku dalam mendekati fitnah, aku dalam fitnah hadisnya itu terus. Jadi apapun yang tidak dilakukan Nabi dianggap munkar. Ini yang tidak masalah. Tidak seperti itu. Jadi pemahamannya munkar yang harus kita rubah itu sesuatu yang telah disepakati keharumannya. Jadi selama masih ada khilaf, kita tidak boleh bercampur dia untuk memberantas. Misalkan ada saudara kita yang ribut masalah kunut bid'ah, sholat subuh tidak boleh pakai kunut, ribut masalah kunut. Ketika tanya kenapa ribut itu masalah kunut? Bid'ah, bid'ah itu apa? Munkar harus dirubah. Tidak begitu. Munkar itu yang telah disepakati kunut. Imam Malik berkunut subuh, Imam Syafi'i berkunut, Imam Ahmad tidak berkunut, Imam Abu Hanifah tidak berkunut. Berarti tidak ada perbedaan. Selama ada perbedaan, lakukan apa yang kamu yakini, biarkan saudara melakukan apa yang diyakini. Begitu untuk mensikapi munkar. Jadi kata-kata munkar itu apa yang telah disepakati keharumannya. Nah, di sini kata Rasulullah. Jadi menurut ini munkar, siapa di antara kamu yang melihat sebuah kemungkaran? Jadi sudah kita paham siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Berarti merubah kemungkaran bukan kewajiban Ustaz, ya ulama, tapi kewajiban kita semua. Yang kedua, siapa yang berkewajiban pertama merubah kemungkaran? Orang yang pertama tahu. Yang ketiga, maka apa itu munkar? Sesuatu yang telah disepakati keharaman. Kemudian Nabi ini berkata lagi, yang pertama bagaimana? Fal yughayyiru, hendaklah dia berubah. Biyadihi, dengan tangan. Kata-kata berubah. Merubah maksudnya apa? Yang tadinya berubah jadi tidak berubah. Itu berubah. Tapi kalau perubahan itu lebih buruk, maka tidak dianjurkan. Misalkan ada kita belajar di sini, pas kita lewat jalan di sana ternyata ada orang mabuk rame-rame. Kalau saya tegur, ini rame-rame begini naik, karena ternyata yang mabuk berat itu bawaannya yang mulia. Kalau kita tegur, bisa saja mereka menyerang kita. Ini memang berubah, tapi berubahnya lebih buruk. Tadinya dia mabuk saja, sekarang sudah mabuk pukulin orang. Lebih baik kita diam. Jadi tidak mesti kita berubah, karena perubahan ini bukan darinya dari berbuat tidak berbuat, tapi jadi berbuat menambah berbuat lagi. Artinya kita harus bisa menilai. Ini kalau saya tegur, berubah apa tidak dalam berubah menghentikan kemaksiatan atau tambah melakukan maksiat. Karena dulu Ibnu Taimiyah pernah, Ibnu Taimiyah ini orang yang paling kuat menegur nahi munkar. Sekali waktu dia lagi jalan,
juga bertemu dengan para tentara Genghis Khan, tentara-tentara Mongol yang sebelum waktu itu belum masuk Islam. Mereka pernah mabuk di pinggir jalan karena ITB itu tahun 720 Hijriah. Di masa Mongol dia menyerang negeri Muslim waktu ini, Kufah, Basra. Waktu itu mereka pada mabuk di pinggir jalan. Ibnu Taimiyah lihat dia mabuk senyum-senyum aja di ITB. Padahal ITB ini paling keras kalau urusan mabuk, urusan zina paling keras. Tapi dia tidak tegur, dia lewati saja. Akhirnya para pengikut nanya, wahai imam, biasanya Anda paling keras tegur kemungkaran itu kenapa orang pada mabuk dibiayain? Apa kata Taimiyah? Lebih baik imam mabuk. Karena kalau dia tidak mabuk bunuhin orang, merampokin orang, zinain orang, lebih baik mabuk rusak diri sendiri. Artinya kemungkaran tidak harus berubah kalau didudukkan kerusakan yang lebih. Karena kalau dia tidak mabuk, ini tentara akan membunuh, ini tentara akan rampok, berzina, mengambil hak orang lain. Tapi kalau dia mabuk bodoh-bodoh mau apa? Jahat, udah enak dengan punyanya dia, sakit sendiri dia. Maka jadi dia lebih baik mereka mabuk daripada mereka tidak mabuk. Karena mudarat tidak mabuknya mereka lebih bahaya daripada mabuk. Artinya tidak setiap karena harus dirubah. Apa efek kalau saya rubah? Efek untuk yang melakukan lebih bahaya, lebih baik biarkan dia tidak usah dirubah lakukan. Atau efek untuk yang menyampaikan ini tidak. Jadi harus kita pakai lihat merubah lakukan. Begitu juga misalkan ada dai baru jadi dai, ilmunya juga baru, belum punya pengalaman, imannya masih lemah. Tiba-tiba saya mau merubah kemungkaran. Di mana? Lokalisasi. Masuk ke lokalisasi, mau dakwah di sana, merubah kemungkaran. Tunggu dulu. Anda dakwah di sana bisa merubah apa tidak? Jangan-jangan akhirnya dia lagi yang bukan dia apa? Ini dia bisa merubah atau tidak? Karena di situ harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, lebih baik kamu cari tempat lain, dakwahnya jangan di tempat yang seperti itu. Nah, dari sini kalimat paling baik itu hendaklah dia merubahnya. Misalkan juga ada orang marah, ini ada orang marah. Dulu kita ingin sekali di pertengahan itu kalau ada orang sedang marah-marah, itu kita suka bersolawat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi itu terus badan sallu ala Nabi. Dia rendah. Kalau lagi marah-marah sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dengan salawat katakan kadang-kadang kalau dia pun pegang sallu ala Nabi dia juga tidak pegang. Sallu ala Nabi sallallahu. Dia Allah sallallahu. Jadi rendah. Tapi kesini ada apa dilarang tidak menyuruh bersolawat sama orang yang sedang marah. Kenapa? Karena ternyata karena kurang iman disuruh salawat bukan salawat tambah nafsu. Salawat ala Nabi. Kalau kita bilang salawat ala Nabi. Apa itu salawat? Jadi malah dia itu menghinakan apa? Salawat. Kalau dibacain ayat bukan bacain ayat. Saya lagi marah. Berarti kemungkaran yang begini tidak boleh disadari. Kelihatannya baru kita bacain salawat, kita bacain ayat, ternyata dia menolak, malah lebih besar dosanya dia menolak ayat daripada marahnya yang awal. Maka lebih baik seperti ini harus kita tahu. Makanya di dalam berdakwah itu ada barometer untuk yang ada. Saya kira-kira mampu nggak berubah orang itu. Itu harus ada. Apa kalau bahasa kita mungkin kalau orang perang harus tahu kekuatan musuh dan kekuatan diri. Kekuatan saya ini yang mampu melawan. Betul. Jangan kita bakal kemungkaran yang ada akhirnya tambah kemungkaran. Ini yang kita ketahui dan diajarkan oleh kita Nabi Muhammad SAW. Ketika saya dakwah misalkan, atau kita bukan dai biasa, tiba-tiba saya melihat ada seorang pejabat tinggi melakukan kemungkaran salah. Misalkan sholat pada asar, ba'diyah di sekolah. Ba'diyah, nggak ada sholat asar karena di ba'diyah. Apa? Sholat apa? Sholat asar tidak ada. Tapi ini ada pejabat sholat di situ. Nah kita anak buah, kita mau tegur, menimbulkan manfaat apa tidak ada. Kalau dia baik, terima kasih. Kalau enggak, akhirnya kita yang apa? Kena. Berarti di sini pakainya bisa saya. Nah ini bukan sama dia. Itu bukan sebenarnya.
karena kesepakatan seluruh ulama tidak ada sholat ba'da asar. Tapi kalau kita tegur, ini urusan saya yang jadi apa? Kena masalah, maka kita tidak berhenti. Maka di sini kita tidak merubah kemungkaran, tapi dirubah dengan cara yang lain. Makanya itu ya, yang pertama menjadi hendaklah merubah itu dengan tangan masih masuk ke kekuatan. Kalau kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, anak kita melakukan kemungkaran, harus dengan kekuatan kita. Nggak sholat lagi, saya nggak kasih jajan. Itu namanya kekuatan, karena kita punya kekuatan kuasa, maka kita harus gunakan kekuatan kita untuk merubah kemungkaran. Di kantor kita misalkan, pimpinan melihat ada karyawan melakukan kemaksiatan, harus tegur dengan tangan, berhenti, jangan melakukan ini. Kalau kamu masih narkoba, saya bisa berhenti. Itu wajib, karena dia punya kekuatan, punya power. Maka di sini harus menggunakan kekuatannya untuk merubah kemungkaran. Jadi maksudnya kemungkaran yang sudah disepakati. Tapi kalau melihat jamaahnya, anak buahnya, karyawan ada yang misalkan tidak mau zikir berjamaah karena menganggap itu perbuatan yang bid'ah, atasan tidak boleh dipaksa, karena itu masih terjadi perbedaan di antara para ulama. Jadi kita mana tahu mana munkar, mana bukan munkar. Jadi yang munkar itu bukan disepakati. Jadi itu yang namanya dia punya kekuatan, punya power, maka dia harus merubah dengan kekuatan. Kayak tadi saya lihat ini atasan saya, kalau saya tegur saya kena. Padahal dia salah melakukan sholat ba'da asar rakaat. Kita lihat ba'da asar ini. Sepakat ulama ada. Cuma itu enggak boleh Bapak bosan saya ini kan masalah. Udah, berarti saya nggak bisa ini dengan tangan, karena saya bukan siap-siap, nggak punya kekuatan. Maka cara yang kedua, dilisani dengan lisannya. Bagaimana caranya? Kayak lisan-lisan, kayak yang sholat pada asar, lisan. Di ngomong itu namanya amal. Nah, mungkar itu kan, tapi ngadunya bukan menghina, tapi mengayatnya tolong saya kasih tahu biar tidak apa-apa itu nanti kena dosa. Itu namanya amal ma'ruf nahi munkar namanya. Jadi nahi munkar itu harus dengan kekuatan kita, bisa dengan lisan kita, tapi mengajukannya kepada orang yang bisa merubah. Jangan ngaju, dan teman-teman ada di ngomongin ini wah, kayak dia sekolah pada asal, ada di gosip. Itu bukan nahi munkar itu. Yang nahi munkar bicarakan ustaz. Itu sholat pada asar bukan nggak boleh. Ustaznya nanti yang bicara, ustaznya ngerti bagaimana cara menegur dengan tidak tersinggung. Menuju ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Ini adalah yang pertama, kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, bisa ini dengan ucapan. Itu amal ma'ruf nahi munkar dengan ucapan. Dan kalau nggak bisa juga ngomong, saya melihat ini, dia melakukan kemungkaran, negur nggak berani langsung. Ngasih tahu ke ustaz nggak bisa, maka kita hanya ingkar di dalam hati. Itu orang salah. Tapi dalam hati, orang salah sholat ba'da asar rakaat itu tidak boleh, dan ini perbuatan munkar. Tapi dia tidak bisa bicara, tidak bisa negur, tapi di hati dia mengingkarinya, maka itu disebut al-aful iman. Di rumah kita, di lingkungan kita ada lingkungan, di rumah kita tongkrongan anak-anak muda, pada mabuk, pada teler, apalagi malam minggu misalkan. Saya mau tegur nggak berani. Saya nggak punya kuasa, saya bukan RT, bukan RW, bukan sepuh, bukan tokoh, jadi nggak ada lagi dengar. Yang ada makin kita dapat diri. Udah mundur kita. Lisan mengadu RT RW nggak berani juga. Maka di hati artinya saya mengingkari perbuatan. Saya nggak suka dengan orang-orang yang mabuk judi. Di hati tidak ada kesukaan dengan kemaksiatan, itu termasuk menegakkan nahi munkar atau melarang kemungkaran dengan hati. Dan wadzalika adzaful iman, itulah iman yang paling rendah, iman yang paling lemah. Jadi iman yang paling lemah mengingkari kemungkaran yang ada di sekitar kita. Tetapi
Selama masih ada pengingkaran terhadap kemungkaran, berarti ada iman walaupun lemah iman. Sebaliknya, apabila ada kemungkaran di depan mata kita dan kita enjoy aja, bagaimana suka-suka aja, ridho aja, maka kita iman itu hilang. Walaupun saya tidak maksiat, tapi saya setuju dengan orang yang ngomong apa. Saya tidak pernah berjudi, tapi saya setuju aja dengan orang judi. Maka dia seperti tidak punya iman. Orang Islam paling rendah imannya tidak menyukai kemungkaran, tidak menyukai walaupun tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat, tapi paling tidak ada ketidaksukaan dalam hati. Selama ada ketidaksukaan dalam hati, berarti dia masih beriman. Tapi kalau hatinya itu suka, tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, berarti imannya sudah hilang, imannya sudah tipis sekali dan hampir hilang. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah jauhkan perbuatan munkar dari diri kita dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apabila ada yang masih melakukan kemungkaran, semoga diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kembali di jalan yang hak, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak bisa, semoga dengan lisan kita. Kalau tidak bisa juga, semoga masih ada kemungkaran di dalam hati kita sehingga iman tidak terlepas dari hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada hadis ke-34. Ini kita perbaiki Nabawiyyah. Baik, terima kasih Habib. Untuk pertanyaan mungkin akan kita buka dari offline. Yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib, jika ada seseorang yang suka menyawer biduan ke Habib di kalangan masyarakat seperti itu hukumnya apa Habib? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang menganggap nyawer boleh yang sedekah, tapi tentunya beda nyawer dengan apa? Sedekah. Sedekah itu diberikan kepada orang yang kurang mampu. Sedekah itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah itu waktu memberikannya pun dengan cara yang tidak maksiat, bahkan melempar saja ketika memberikan kepada seseorang itu tidak diperbolehkan. Hendaklah kita memberi dengan cara yang santun, yang membuat menerima itu tidak tersinggung dan tidak direndahkan. Bahkan kalau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, itu malah pahala sedekah lagi. Bahkan bisa yang pertama batal, haknya tidak berpahala, bahkan bisa berdosa. Seperti tadi memberikannya dengan cara menghinakan orang. Dia ngasih tapi menghinakan orang. Karena ngasih tapi menghina. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Agak ini menyakitkan, jadi ngasih tapi dengan cara yang menyakitkan. Ngasih misalkan orang minta mudah juga begitu. Tapi kasih juga. Itu membatalkan pahala itu. Apa memberi tapi cara kasih enggak bagus. Yang kedua, memberinya tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas seperti dia karena Allah. Tapi karena dia cakep ngasih supaya ada apa namanya? Dia balik kata orang mulus ngasih ini mulus buat karena Allah tapi pengen. Itu sudah pahala. Ditambah lagi nyawa kayaknya ngasih tidak dikirim lewat transfer tetapi pakai apa? Iya, nyawa kan di mana ngasih? Nah, itu ngasihnya pakai apa? Naik panggung lagi pakai apa? Ditaruh sini, taruh sini. Wah, ini malah jadi apa? Maksiat. Jadi seperti ini ikhlas tidak, nyawa ikhlas tidak. Yang kedua caranya pun dengan maksiat. Nah, dengan naik panggung pedang itu kan
atau mungkin dibasok, dilempari. Sementara ini apa ini dia bukan baca selawat tapi bagi dia bukan, tapi dahulukan. Nonton itu kan sesuatu yang sudah. Nah seperti ini maka bisa dikatakan bahwa namanya beda. Haram karena kecerdasan bantu orang miskin bangga pakai dengan cara yang haram, dengan cara yang haram tidak paham dengan juga seperti ini. Tapi tiba-tiba misalkan ada jamaah kita lagi baca Quran, suara itu terasa sulit, boleh nyawel orang tapi jarang nyawel itu biasanya apa? Ragu, nah ini itu pakai. Makanya itu bisa menjadi hukumnya haram. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait nyawa ini di tradisi kalau sama belum selesai. Jadi ada samaran itu di madrasah misalkan ngadain kenaikan kelas. Nah dia kan anak-anak juga senang. Lesenan tuh ngapalin misalkan satu hari terus satu bebek dia naik ke batu terus dia baca tuh di dalam ini awal itu kata dibuang itu masih buat panitia. Nah kalau seperti itu gimana? Boleh. Ini tadi kayak baca Quran, suaranya anak-anak jadi tertarik siapa? Nah, memang betul itu ada. Kalau kata sahabat itu ada, sahabat pendidikan itu perpisahan atau saat naik-naikan kelas sudah ada tampilan. Dan itu Ustaz kadang-kadang suka ada tapi bacanya ayat. Tapi kalau udah utara, mana yang sahabat perempuan? Kalau ini kan anak-anak, ini anak-anak. Jadi kalau itu kan motivasi sebenarnya untuk apa? Memberikan motivasi kepada anak itu untuk belajar di dan itu sangat mendapatkan itu. Kata para ulama, haji yang paling bagus. Walaupun misalkan kita punya uang 100.000 kita kasih ke fakir miskin itu bagus. Kita kasih ke masjid itu bagus. Kita kasih untuk jalanan usaha itu bagus. Tapi yang lebih bagus kalau kita kasih orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu lebih besar. Kata Rasulullah bihi itu dulu ada sahabat, dua ada kakak ini kerja dia balik. Adiknya ikut Nabi terus ngaji. Di mana Nabi datang dia ikut nulis apa pencapaian. Akhirnya si kakak ingat terus ya Rasulullah. Adik saya ngaji dulu, saya tidak mau. Dan dia makan jadi saya kasih kerja. Tolong ya Rasul tegur dia sekali kerja. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi kamu dibuka rezekinya oleh Allah gara-gara kamu bantu dia. Karena dia gunakan untuk belajar, engkau biayai orang yang belajar itu akan dibuka rezeki oleh Allah. Jadi kata ulama, tidak ada amalan yang bisa membuka pintu rezeki melebihi orang yang membiayai orang yang belajar. Makanya orang tua itu ketika anak-anaknya sekolah jangan sekedar ngeluarin duit untuk anak. Uang yang dikeluarkan untuk belajar anak-anak kita itu pembuka pintu rezeki. Jangan sampai kadang-kadang orang pendidikan anak-anak kita kalau dikasih yang bagus yang murah, yang praktis yang dari kiri-kiri aja. Wah ini kita mungkin belajar tapi nggak bayar. Tapi begitu jongkoknya anak mana bapaknya pernah bayar kayaknya anak belajar. Karena dia tidak paham sebenarnya pembuka pintu rezeki yang paling hebat, rezeki yang digunakan untuk membantu orang fisabilillah di dalam jalan fisabilillah, di antaranya adalah orang yang menuntut diri. Jadi tadi usahakan kepada anak-anak yang ngaji, yang menghafal juga paling paham. Itu luar biasa. Saudara yang sangat luar biasa. Kita dulu di Timur Tengah ada satu toko kitab di Mekah itu harga kitabnya hampir setengah murah. Kalau kita beli di sini misalkan harganya 100 real, di sini bisa 50 real, bisa 75 real. Jauh. Ternyata bagaimana kok bisa lebih murah? Ternyata para jumawan sangat suka. Dia datang ke perpustakaan toko buku, dia bilang, siapapun pelajar yang beli buku kasih harga setengah-setengah saya bayar. Karena saya pengen buku itu waktu dibaca di kelas mereka kami dapat pahala. Jadi kita beli buku harga 100 real jadi 50 real. Nanti, tapi syaratnya kita baca. Setelah itu, yang itu sedekah ini nutupin
nutupin pembayaran setengah untuk anak pelajar. Subhanallah, ini luar biasa. Ini merupakan karena tadi orang yang belajar itu kalau kita perhatikan akan itu tidak ada orang menjadi susah karena memperhatikan atau membantu orang-orang yang butuh kehidupan. Tidak. Justru ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Maka saweran yang model itu luar biasa. Pasti yang melakukan orang-orang yang agama, orang-orang yang jaga. Tapi kalau yang jaga enggak, dalam tangan sawer. Oh, bahwa Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sidiqah Syekh, berdoa bersama. Baik, kita tutup majelis kita di sore hari ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan maqbulan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.